sedang minum tiba-tiba jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, sehat semua ya. Oke, begitu lihat ada buku yang kosong. Siapa teman kalian yang tidak masuk hari ini? Satu lagi. Fani ya. Kalau Fani kabarnya sedang sakit. Kita doakan sama-sama ya. Semoga teman kita Fani bisa cepat sehat dan bergabung kembali bersama kita di kelas ini. Oke, untuk virus, informasinya sudah semua. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama ya, agar pembelajaran kita lancar sampai dengan selesai. Hari ini berdoa akan dipimpin oleh Ayah Lizik, silakan. Bersiap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Lizik. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa kembali berkumpul di kelas, bisa merasakan cuaca yang cerah, lingkungan yang lumayan sejuk ya, hari ini tidak terlalu panas. Ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bu Guru mengingatkan kalian semua untuk kembali mengingat kesepakatan yang telah kita buat. Kesepakatan kelas yang telah kita sepakati diantaranya ketika Bu Guru menyampaikan materi, bagaimana kalian? Dengarkan, simak dengan baik. Jika ada yang ingin ditanyakan, tunjuk tangan. Ya. Jadi tidak sama-sama ngobrol, Bu Guru jelaskan, kaliannya ngobrol ya. Jadi bergantian, nanti Bu Guru selesai baru ada waktu kalian untuk kalau ada yang mau bertanya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang
dasar kecerdasan artifisial. Ini ya, konsep dasar kecerdasan artifisial. Sebelumnya kita sudah pernah bahas ya, apa sih itu kecerdasan artifisial, macam-macamnya seperti apa ya. Nah, hari ini materi yang akan kita bahas itu adalah tentang perbedaan antara manusia dengan komputer ya, perbedaan antara manusia dengan komputer. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian nanti mampu membandingkan bagaimana cara manusia dan kecerdasan artifisial itu mengenali objek atau benda dengan baik. Ya, kita membandingkan kita sebagai manusia, apakah cara kerja kita sama dengan cara kerja komputer yang dipakai melalui kecerdasan artifisial. Yang kedua, tujuan pembelajaran ini adalah kalian mampu melakukan percobaan sederhana atau eksperimen ya dengan aplikasi Google Lens. Salah satu kecerdasan artifisial yaitu Google Lens. Setelah sebelumnya ada beberapa yang sudah kita pelajari ya. Sudah pernah bikin apa kemarin? Ya, ada yang udah bisa bikin lagu. Apalagi kemarin? Bikin poster, apa lagi? Yang meniru apa kemarin? Meniru gerakan, meniru suara ya. Yang ketiga, setelah belajar materi tentang bagaimana manusia dan kecerdasan artifisial itu melakukan pekerjaan, kalian bisa merefleksikan manfaat dan keterbatasan KA ini dalam mengenali gambar dengan tepat. Ya, jadi 3 tujuan ini yang diharapkan bisa kalian kuasai. Ya. Berikutnya sebelum melanjutkan materi, kita SBK dulu ya. Kita SBK supaya lebih fokus dan lebih ceria setelah pagi-pagi tadi belajar, sudah istirahat kenyang. Ya, mungkin nanti ngantuk karena kenyang, kita SBK. Semuanya boleh berdiri. Berdiri dulu ya. SBK-nya seperti apa nih? Mungkin pernah lihat ya. Oke, semua lihat. Kita melakukan sesuai dengan boleh silakan materi potong-potong ya. Kasih bumbu gitu. Tarik. Tarik gitu. Tarik langsung. Biar tanaman. Apa nih bahasa Indonesia-nya?
Oke, sudah bergerak kita lanjut kembali. Lumayan ya, melepaskan jari. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, tadi guru sampaikan bahwa kecerdasan artifisial itu adalah bagaimana komputer melakukan apa? Bagaimana komputer melakukan pekerjaan seperti manusia. Ya. Apakah bisa komputer melakukan pekerjaan seperti manusia? Bisa. Ya. Bagaimana nih kalau kita menutup mata? Saat kita menutup mata, apakah kita bisa mengenali benda dengan meraba atau hanya mendengar saja? Coba sekarang matanya ditutup. Matanya tutup. Guru taruh benda di depannya Najwa. Najwa tahu tidak ini benda apa di depan Najwa? Nggak tahu. Di depan Keisha ada benda apa? Keisha tahu? Tidak tahu. Saat mata kita tertutup, kita tidak bisa mengenali objek yang ada di depan kita itu apa. Ya. Apalagi hanya mendengar saja. Bendanya tidak berbunyi. Kecuali kalau ada benda yang digerakkan mengeluarkan bunyi, mungkin kita bisa menebak, oh benda itu adalah apa, misalnya tamborin, ya. Ya, kita tidak bisa jika mata ditutup, tidak bisa mengenali benda tersebut. Kemudian kalian pasti pernah pakai gawai ya? Tahu apa itu gawai? Gawai itu tahu? Sering kalian pakai. Ini bahasa Indonesianya gawai. Bahasa sehari-hari yang biasa kalian gunakan adalah handphone. Pernah nggak? Nah, sering? Sering. Tiap hari? Seharian? Nggak boleh kalau seharian ya. Seharian itu membahayakan. Membahayakan apa? Mata, apa lagi? Otak, apa lagi? Mental, apa lagi? Tantrum. Bayi kalau nggak dikasih HP nanti tantrum ya. Ya, membahayakan ke segala penjuru ya. Adalah Google Lens. Sebelumnya pernah pakai? Iya pernah pakai, kalau yang itu mah Bu. Tapi nggak tahu namanya apa ya. Ya itu namanya Google Lens. Nah, kita mau coba buktikan. Sekarang diklik Google Lens-nya. Google Lens-nya diklik, arahkan ke gambar. Kejauhan nggak? Kejauhan ya. Nah, Bu Guru memudahkan supaya lebih dekat, karena nggak mungkin kalian masuk satu-satu. Ada yang bisa? Dari gambar pertama. Nah, ini untuk memudahkan. Tolong digeser. Ada yang sudah ya Pak? Ada yang sudah ketemu? Diklik gambarnya. Kalau kejauhan nanti bisa baca nggak? Itu gambar yang ada di papan sama dengan yang ada di lembaran ya.
Ada yang sudah dapat jawabannya apa? Kameranya diarahkan. Dengarkan, kalau tidak bisa dilihat, dengarkan. Satu persatu gambarnya. Taruh di bawah. Di bawahnya mana? Roma bacain. Bisa. Apa hasilnya ada? Hasilnya ini. Kamu hasilnya apa, Neng? Hasilnya dua, di sini lihat ya. Ini hasilnya. Udah? Sudah. Apa hasilnya? Yang kamu foto yang mana? Coba diulang. Balikin lagi. Dari atas. Nah, turunan dikit. Balik. Apa hasilnya? Sulit baca yang keras coba. Iya. Apa? Baik. Yang keras baik. Lagi sana. Nah ini kan bisa diketik. Nah ini kan kalau luas. Gunanya untuk diketik ini memperkecil P dibatasi. Baru nanti hasilnya kan? Apa hasilnya? Apakah ada yang diberikan hasil gambarnya jelas? Oh itu gambar ikan hiu. Ada? Ada nggak? Apa lagi? Tadi jawabannya apa? Oh, makanya. Iya. Kamu mana? Mana? Coba lihat. Ya, Busri. Sekali aja. Telusuri hasilnya apa? Nggak ada hasilnya.
antara penglihatan kita dengan penglihatan si Google Lens ini berbeda. Ada yang sama, tapi ada juga yang berbeda. Perbedaan awal manusia dan kecerdasan artifisial dalam mengenali objek. Yang pertama, kita sebagai manusia menggunakan apa? Mata. Menggunakan mata untuk melihat. Dari mata yang sudah melihat, ini mengirimkan apa? Mengirimkan data informasi yang diteruskan ke otak untuk langsung mengenali, oh benda itu namanya adalah lumba-lumba. Objek itu adalah lumba-lumba karena sudah punya pengalaman, pernah lihat di TV, pernah lihat di Ancol, lumba-lumba mulutnya seperti itu. Ini contohnya, ketika kita melihat kucing sekali aja, besoknya bertemu dengan objek dengan bentuk yang sama, walaupun warnanya berbeda, dia tetap itu namanya kucing. Kan kalau anak bayi gitu ya, anak bayi sekali lihat kucing, besok lihat lagi bentuknya sama tapi dengan jenis yang berbeda, tetap dia panggil apa? Ini manusia menggunakan mata. Lalu kecerdasan artifisial menggunakan sensor atau ya kamera yang kita punya di HP. Apakah jenisnya semuanya sama? Tidak. Ada yang resolusinya tinggi, ada yang resolusinya standar. Ya. Jadi hasil yang diberikan pun bisa berbeda. Kayak tadi kan, yang lainnya beda, guru beda sendiri. Dia kan guru rusak. Berarti apakah ada guru yang ada bawah ya? Dari kamera dia melihat, menginput data, lalu dari sanalah KA ini belajar. Ya, belajarnya adalah dari data-data yang diinput, data-data yang dimasukkan, yang diberikan. Sehingga kalau cuma satu kucing yang diinput, kenal nggak dia? Kalau cuma satu, kalau kita kan satu aja, oh iya, kucing seperti itu. Kakinya 4, jalannya begitu, karena ekornya gerak-gerak. Itu imut. Kalau KA, kecerdasan artifisial, butuh gambar musik yang lebih banyak, sehingga dia bisa kenal itu namanya kucing. Data yang diberikan mungkin lebih lengkap daripada data yang diberikan oleh manusia. Kenapa? Karena kita lebih ingat. Dia contohnya baik banget, tapi kenapa dia datanya lebih banyak? Kenapa dia bisa ngasih informasi rinci? Kenapa? Kalau kita kan sekali lihat aja udah tahu nih, oh iya itu kucing, itu gajah. Sedangkan kecerdasan artifisial butuh banyak gambar baru dia bisa memberikan hasil secara rinci lagi. Unggul siapa dalam memberikan data informasi? Lebih unggul siapa? Lebih unggul dibandingkan manusia. Walaupun manusia sekali lihat sudah ingat, tapi data yang dimiliki lebih banyak, lebih lengkap karena banyak informasi yang dia terima. Berikutnya, konsep manusia dan cara kerja KA, bagaimana dia bisa mengenali sebuah objek atau benda atau teks, tulisan, dan sebagainya. Kalau manusia, apa nih? Mengenali benda dengan cepat dan fleksibel. Tidak hanya tahu bentuknya saja, tapi juga fungsinya apa. Ya, tahu ini meja berapa? Buat duduk, benar nggak? Meja buat tulis. Meja untuk meletakkan apa? Buku, piring, anak, proyektor, ya kan? Baca buat apa? Baik, sejak kapan dari makanan yang batu-bata? Ya, batu-bata mah jatuh meja. Oke, itu ya, jadi ya manusia tidak hanya
benar, bisa salah. Oh iya, bisa. Ya, jadi dulu ya. Sekarang tidak benar-benar mengerti fungsi benda, hanya mengenali gambar. Efek manusia dasar artifisial sekali objek. Kita manusia lebih tepat, lebih fleksibel. Tahu namanya, juga tahu fungsi dan manfaatnya. Ya. Nah, sekarang saatnya kita berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Diskusinya sama, kalian menggunakan Google Lens, ya. Tapi satu kelompok mendapatkan satu objek. Objeknya hanya satu. Amati menggunakan Google Lens, ya. Amati menggunakan Google Lens. Kemudian informasi apa yang diberikan oleh Google Lens, ya. Nanti dicatat dan dibuat laporannya itu hasil dari pengamatan, hasil dari informasi yang diberikan kepada Google Lens dalam bentuk poster, ya, dalam bentuk poster atau boleh main. Ini kelompok pertama. Kelompok semua. Berterima ya masing-masing kelompok ya. Satu objek. Menurut kalian objek itu namanya apa? Ya. Objek yang ada di dalam lembar tugas itu namanya apa? Tuliskan namanya apa? Ya, menurut kalian kita telah melihat menggunakan indera mata. Tuliskan namanya apa? Ya, boleh bagi belakang. Boleh bagi belakang. Nama objeknya apa? Setelah itu dengan melihat menggunakan indera penglihatan kita, namanya apa? Berdasarkan ciri-cirinya apa? Ya. Dari mana tahu itu nama bendanya adalah kursi? Oh, ciri-cirinya ada kakinya, ya. Dituliskan. Setelah itu gunakan Google Lens untuk mengambil foto gambar objek yang ada di lembar kerja, ya. Untuk mengambil foto di dalam lembar kerja pakai Google Lens. Ngambil gambarnya jangan terlalu melebar. Bisa. Nah, sebelumnya tulis dulu lengkapi nama anggota kelompoknya siapa aja. Ya. Tadi kelompok satu yang mana? Sama ya? Visi 1, kelompoknya Keisha 2, ini 3, kelompoknya Linda 4, Bapak 5, ini 6 ya.
1, 2, 3, 4. Udah tulis nomor kelompoknya. Nanti hasilnya. Mempersingkat waktu, yang sudah ketemu jawabannya, laporannya sudah selesai, bisa dikirimkan dulu ya. Nanti kita lihat. Setelah ini, ditulis hasil penemuannya di kertas dulu, biar nanti dibacakan cepat. Apa yang diberikan jawaban oleh si apa tadi? Dia udah ketemu kan tadi dulu Tiga.
ya. Embel-embel yang bikin. Kelompok juga. Boleh, Widodo, teman Erik, teman Siti. Yang sudah selesai bisa dipersilakan. Jangan langsung dari kreditnya kasih dia iya Yang sudah boleh diambilnya. Sampai mau lagi yang sudah selesai boleh kita pelatihnya gratis jadi yang bayar bisa langsung jadi lama udah beda. Orang sebelumnya belum pernah dengar gitu ya begini. Jadi menurut kami udah munafik dan saya membuat posternya berbentuk magnet. Silakan kelompok 3 bisa maju perwakilannya. Oke, perwakilannya aja. Boleh 2 orang berdua boleh. Ya, kita lihat hasil dari kelompok 2. Yang lain simak baik-baik. Suaranya yang kencang ya. Silakan. Berdasarkan penglihatan kita sebagai manusia baru balik. Ya. Balik dulu dong. Ya. Jadi ada perbedaan antara penglihatan kita sebagai manusia dan pencarian dari Google Lens. Ya, perbedaannya cukup jauh. Tapi ini adalah hasil dari pencarian Google Lens. Maka tidak bisa kita salahkan juga. Ya, tidak bisa kita salahkan juga karena Google Lens menerima data dari berbagai macam inputan. Ya, oke, terima kasih bagus sekali untuk kelompok 3. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O. Wow, keren. Wow, keren.
materi hari ini. Apa yang sudah dipelajari hari ini? Tentang apa? Tentang menggunakan kecerdasan artifisial, betul ya? Dan apa lagi tadi? Antara kita sama Google tadi dicari apanya? Perbedaan antara apa? Manusia dengan kecerdasan artifisial. Perbedaannya manusia membaca objek secara langsung dengan menggunakan aplikasi AKA. Apa perbedaan ketika manusia membaca objek secara langsung dibandingkan saat menggunakan aplikasi KA? Apa perbedaannya? Manusia menggunakan mata, sedangkan Google Lens menggunakan kamera yang bisa menerima data-data. Nah, setelah mempelajari ini, bagaimana perasaan kalian? Oke, yang mana? Yang hijau tua, hijau apa yang stabilo? Kenapa lagi? Ya. Oke, semoga perasaan kalian semua setelah mempelajari ini lebih semangat, senang karena telah mendapatkan informasi baru, berarti tambah ilmu